rakyat jadi tertarik. Karena dia tidak hidup dengan jumawa. Kalau nonton band bukan duduk di atas, duduk berdiri di bawah sama anak-anak muda yang lain. Ya. Apalagi Yesus. Apalagi Yesus hidupnya sangat menderita. Maka ada satu peribahasa bilang, bentuk kemewahan yang paling tinggi adalah hidup sederhana. Kehidupan yang sederhana adalah bentuk kemewahan yang tertinggi. Maka keangkuhan hidup 3 hal ini, tubuh, jiwa, dan roh, bukanlah berasal dari Bapa. Ayo kita bandingkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Lompat lagi. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. Serta kakak itu bukanlah berasal dari Bapa. Melainkan apa? Jadi nggak ada blok lain. Kalau kita bukan dari Tuhan, berarti kita di dunia. Sama dengan pemilu sekarang. Cuman di pemilu untungnya bisa golput, bisa nggak ikut milih, bisa tidur. Kemarin saya ketemu teman saya di Jakarta. Dia lagi ngobrol sama temannya. Bun, lo mau pilih siapa nanti? Jokowi, dia bilang. Nggak suka. Gua nggak demen. Gua nggak demen sama Jokowi. Punya alasan sendiri. Tapi kalau saya nasehatin lo, kalau pemilu nanti, lebih baik pilih Jokowi. Loh, katanya nggak demen. Soalnya langganan-langganan gua yang datang ke sini, semuanya pro Jokowi. Jadi kalau lo mau pilih, 2 itu pilih aja Jokowi katanya. Tapi gua mah nggak mau milih. Kenapa lu mah aneh? Lu suruh orang lain pilih Jokowi, tapi lu sendiri nggak pilih. Nah, banyak orang Kristen kayak begini. Ikutlah Yesus. Ikut Yesus. Kok Yesus ikuti? Ikut Tuhan. Kalau kamu, saya emang nggak mau. Saya emang nggak mau Yesus. Saya emang nggak demen ke gereja. Gak demen nyanyinya tepuk-tepuk tangan, mewek, nangis-nangis, apa-apaan. Mirip. Maka nyanyian yang dulu itu benar. Jika mati pergi kemana, sorga atau neraka. Sorga senang, kekal mulia, neraka sengsara. Kalau mama saya, 1 pintu saja yang berpihak 2, yang mempunyai 2 muka. Dalam dan luar, di manakah kau? 1 pintu saja yang berpihak 2, ku telah di dalam, di manakah kau? Saya udah di dalam nih. Udah di dalam Tuhan. Kamu di mana? Saya udah pilih Yesus nih. Saya udah pilih sorga. Kamu di mana? Hanya 2 pihak. Di dalam apa di luar? Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap. Sadar nggak saudara? Bahwa dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sudah, sadar nggak saudara? Sekarang orang bangun rumah bukan ke samping, ke atas. Coba saudara lihat, rumah disebut rumah susun. Kuburan aja, kuburan susun. Di Belanda itu kalau orang dikubur, yang murah,
kalau mau disusun. Satu, dua, tiga, 4, 5, sampai 10 susun. Nah, itu murah. Kuburan rakyat. Ada satu pendeta teman saya, dia sudah tulis testamen. Dia minta dikubur di kuburan susun karena tidak akan membebani biaya kepada keluarga. Di Indonesia gimana? San Diego Hill ada kuburan harganya 3M. Kuburan mati doang 3M. Bagaimana luasnya tanah? Tuh, manusia masyarakat. Padahal yang diperlukan cuma 2 kali 1 meter. Maka disusun kuburan itu. Lalu orang sekarang sudah bikin rumah susun. Nah, kenapa? Karena lahan sudah tidak ada. Lahan sudah kurang. Kenapa kita sekarang bangun gereja sampai susun? Sampai 4-5 tingkat. Karena lahan. Kita doakan itu tanah di belakang. Belum dijawab sama Tuhan. Nah, kemarin saya terima, waktu saya di Manado, saya terima berita 2 gereja Pantai Kosta rata sama tanah di Kalimantan Barat. Yang satu rata sama tanah di api, yang satu dijarah. Dan yang hebat, yang merusaknya bukan agama lain. Yang merusak orang Kristen sendiri. Gereja lain. Yang iri sama gereja Pantai Kosta. Mereka udah bertahun-tahun, nggak ada jemaat, nggak ada jiwa. Jadi gereja Pantai Kosta baru masuk, pendeta tanpa gaji, tapi luar biasa. Jemaat tambah marah. Jadi belum tentu yang ngerusak itu agama lain. Belum tentu. Belum tentu yang nyumbang itu Kristen. Di Palembang yang nyumbang gereja haji. Bukan nyumbang. Dia yang bangunin gereja. Dia bangun gereja dari nol, dari tidak apa. Dia beli tanah, dia bangun gereja. Dan dia suruh pendeta bapak saja yang jadi pendeta. Udah, jangan minta dihormati ya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan dunia ini sedang lenyap. Walaupun bangun ke atas, bangun ke samping tetap sedang lenyap. Waktu banjir di Manado, saudaraku, ada orang baru ambil uang 50 juta dari bank. Baru bawa uang, taruh di plastik di bawah. Baru bawa banjir datang. Lenyap. Dari tangan lenyap, mau cari kemana? Udah lenyap. Nun jauh di sana, berapa kilometer. Ada orang cari ikan pakai dapatnya duit 50 juta. Udah basah semua. Siapa yang dapatnya? Saya nggak tahu. Pokoknya orang bilang ada yang dapat duit 50 juta. Ya mungkin orang itu. Dia yang kumpul duit, yang dapat orang lain. Makanya Yesus bilang, jangan simpan hartamu di dunia. Di tempat di mana ada banyak pencuri, di mana ada garong, bisa mengambil. Dan apa yang terjadi saat itu, saudara? Mobil pada hilang. Di mana hilangnya? Di kantor polisi. Orang pada nitip mobil di kantor polisi, hilang. Dicuri. Di tempat yang manusia kira paling aman, di situ malah hilang. Jadi bisa sekejap hilang, bisa sekejap. Makanya jangan taruh harap pada benda-benda di dunia, kata Yohanes. Kembali kepada 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan kosmos dunia ini sedang lenyap. Jadi kosmosnya, sistem keduniawian akan dilenyapkan. Dan sistem dunia ini berada di bawah kuasa
si jahat. Kata si jahat dalam bahasa Yunani pakai kata poneros. Boleh diulangi? Poneros, P-O-N-E-R-O-S, poneros. Kata kuasa dipakai nama haptomai, bukan siomai ya, haptomai. Haptomai itu jamahan, ya. Haptomai, saya tulis. Ini haptomai adalah bahasa Indonesianya dikuasai. Ini dalam sentuhan atau jamahan, dalam sentuhan si jahat, poneros. Poneros ini si jahat, si jahat. Nah, saya ingin membandingkan ini sebagai yang terakhir dengan doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9. Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang apa maksudnya? Kita punya Bapa. Saudara enggak sendirian. Kita punya Bapa. Apalagi kalau baca 1 Yohanes 5 tadi. Kita berasal dari Allah. Kita ini anak Allah, makanya kita punya Bapa. Dikuduskanlah namamu, 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 11. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada apa? Yang jahat. Dalam bahasa Inggris bukan begitu bunyinya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya ayat 13. And lead us not. Jangan pimpin kami into temptation, kepada percobaan. But deliver us from evil. Dari kejahatan, itu evil. Tapi dalam salinan aslinya dari the evil one, from the wicked one, dari si jahat. From the evil one. Dari si jahat. Jadi kejahatan itu satu pribadi. Bisa diulangi? Kejahatan satu pribadi. Kejahatan satu pribadi. Sama, kasih itu juga satu pribadi. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah, jadi kasih itu pribadi. Pribadi Allah sendiri. Makanya tadi disebut 1 Yohanes 5:19, kita berasal dari Allah. Kita berasal dari kasih. Semua dunia ada di bawah sentuhan si jahat. Kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah sentuhan kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu masih pakai eido juga. Akan tetapi kita tahu
bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan apa? Pengertian kepada kita. Saya bisa ngajar sama saudara. Saudara bisa belajar dari saya, kita bisa belajar sama-sama, dan tetap tidak mengerti. Karena pengertian itu datang dari Tuhan. Orang pandai belum tentu mengerti tentang Yesus. Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, kita nggak kenal Tuhan?